polisi mulai kantongi bukti. Sang istri pun makin berani dan publik akan menanti sumpah ulama palsu si cabul Fahim Mawardi. Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur terus mendalami dugaan pencabulan belasan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren Al-Jalil II. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan visum sejumlah korban di rumah sakit. Saya lihat HP suami saya dengarkan rekamannya. Kok ada rekaman yang gedor-gedor pintu itu ternyata Syarifah Nabila yang katanya itu mendapati Ustadzah Anissa ini berada di dalam kamarnya suami saya. Berduaan di kamar suami saya. Kami hari ini akan buka seterang-terangnya, sejelas-jelasnya sebagai klarifikasi bahwa berita itu adalah berita bohong dan fitnah. Kita dari Satreskrim masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman terkait kasus tersebut. Masih kita lakukan beberapa pemeriksaan, nanti terlepas nanti hasilnya seperti apa nanti pasti kita sampaikan ke rekan-rekan media semuanya. Saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya. Ini orang tidak tahu hukum ini, Bro. Kalau Anda menolak laporan, terus maksudmu itu apa? Ternyata setelah saya telusuri, saya lihat di HP-nya Fahim ada rekaman, entah itu rekaman apa, intinya di dalam rekaman itu seperti ada suara ciuman, desahan, dan lain-lain dari suaranya Syarifah Nabila ini per tanggal 25 November. Ya kalau Anda merasa tidak bersalah, ya dijawab nanti di pemeriksaan. Prosesnya begitu, bukan Anda kemudian mengatakan menolak, kemudian dipanggil polisi, Anda tidak mau, bukan begitu. Sepertinya ada yang mulai ketakutan. Fahim Mawardi sepertinya tak menyangka bahwa Himatul Aliyah istrinya ternyata berani bersuara sangat lantang kepada media setelah si cabul Fahim Mawardi ini memberikan klarifikasi serta bantahan tentang apa yang dituduhkan dan dilaporkan oleh istrinya kepada polisi. Tidak perlu waktu yang lama, setelah klarifikasi Fahim Mawardi, Himatul Aliyah pun muncul dan berbicara di media untuk menanggapi klarifikasi Fahim Mawardi yang ditemani oleh sang ibundanya. Persis seperti anak kecil yang berbuat salah, kemudian ibunya pun datang ikut-ikutan membela. Tidak tanggung-tanggung, Himatul Aliyah bahkan muncul dan berbicara di beberapa media besar berskala nasional untuk membantah apa yang dikatakan oleh Fahim beserta ibunya. Segala tuduhan yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian menurut Aliyah itu bukanlah sebuah kejadian yang spontan ataupun peristiwa yang baru saja dia ketahui kebenarannya. Kejadian tersebut merupakan puncak dari besarnya gunung es yang telah mencair, yang selama 10 tahun pernikahannya dengan Fahim dia sudah memendamnya dengan sekuat tenaga. Bahkan menurut Aliyah, perselingkuhan Fahim Mawardi sudah terjadi bahkan di awal-awal pernikahannya, dan sudah sejak lama pula Himatul Aliyah minta diceraikan oleh Fahim. Namun Fahim tidak mau dan tetap mempertahankan Aliyah walaupun dia sudah mempunyai selingkuhan-selingkuhan yang entah berapa jumlahnya. Lalu jika apa yang dikatakan oleh Aliyah istri Fahim benar adanya, bahwa perselingkuhan Fahim Mawardi sudah terjadi sejak lama, mengapa Aliyah tidak pergi saja meninggalkannya? Itu menjadi suatu pertanyaan besar yang selama ini ada di benak kita, dan mungkin itu juga yang akan menjadi argumen Bani Kadrun untuk membela Kiai cabul pujaannya. Kita harus paham pemahaman agama Bani Kadrun tentang Islam. Kita sudah tahu sendiri pemahamannya sangatlah kaku dan sama sekali tidak mengenal perbedaan dalam memahami agama. Jika ada yang berbeda paham dengan mereka, maka sesat dan kafirlah yang akan disematkan pada kelompok-kelompok yang berbeda. Begitu juga dengan perempuan-perempuannya. Perempuan Bani Kadrun akan didoktrin oleh suami-suami mereka bahwa neraka jahanamlah yang akan menjadi tempat mereka. Ketika mereka berani melawan terhadap suaminya, tidak peduli sang suami itu benar atau salah, istri harus tetap tunduk dan patuh terhadap suaminya. Itulah sebab kenapa Himatul Aliyah tetap patuh dan takut terhadap suaminya, meskipun jelas-jelas suaminya telah berbuat dosa dengan menzinahi santriwatinya. Dan mungkin Allah sekarang sudah membuka hati Aliyah, sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa takut kepada Tuhannya itu lebih penting dan utama daripada hanya takut pada suaminya, sehingga kemudian dia berani membongkar kemaksiatan besar yang ada di lingkungannya yang justru dilakukan oleh sang suaminya. Keberanian Aliyah tampil di media sangatlah patut kita apresiasi dan kita dukung sepenuhnya, karena selain untuk membongkar kejahatan Fahim yang melakukan
melakukan pencabulan. Klarifikasi Fahim juga sangat merendahkan harkat serta martabat seorang wanita. Bagi yang melihat video klarifikasi Fahim Mawardi secara utuh, kita pasti tahu bagaimana Fahim yang merupakan seorang suami yang harusnya menjadi pembimbing bagi istri. Dia justru sangat merendahkan dan menceritakan aib istrinya ketika dia gagal menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya dengan memusuhi mertuanya, saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya, itu gara-gara seorang istri. Orang yang terzolimi harusnya diam dengan tidak membalas sesuatu yang sama. Itu baru tawadu, itu baru bisa dijadikan contoh. Nah, ini membuka aib istrinya. Saya katakan di sini, Anda gagal mendidik istri Anda. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa berhasil mendidik santri-santri yang lain? Bahwa istrinya melaporkan suaminya ke kepolisian, ini menunjukkan bahwa dia bermasalah, bahwa keluarganya bermasalah. Anggaplah memang istri Anda itu tidak baik, anggaplah istri Anda itu memang buruk, anggaplah istri Anda itu memang salah. Itu harusnya kewajiban Anda sebagai imam, sebagai pemimpin untuk bisa mendidik istri Anda untuk menjadi lebih baik. Dan ini tidak sesuai, sama sekali tidak cocok untuk disebut sebagai kiai. Karena kiai adalah keluarga, seorang pimpinan keluarga yang menjadi teladan kepada banyak orang. Ya kalau sudah hancur kayak gini, apa yang mau jadi teladan. Jadi ini saya katakan, Anda dalam mendidik atau membangun sebuah rumah tangga saja gagal. Bagaimana Anda bisa membangun akhlak atau moral bangsa melalui pesantren Anda dengan baik? Menjadi pemimpin dalam keluarga yang tugasnya membimbing istri saja gagal. Katakanlah demikian jika memang seandainya istrinya yang salah. Mendidik seorang istri dan menjadi panutan dalam berkeluarga saja gagal. Bagaimana mungkin dia bisa mendidik para santrinya yang merupakan para generasi penerus bangsa? Bukannya menjadi generasi yang berkualitas, tapi bisa jadi anak didiknya malah akan menjadi generasi perusak bangsa yang semakin menjadi beban bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ini adalah fakta. Setiap anak bangsa yang menjadi anak didik ulama-ulamanya kadrun, semuanya pasti menjadi gerombolan perusak bangsa, perusak agama, yang menjadikan agama Islam dipandang dunia sebagai agama yang mengerikan karena kelakuan-kelakuan bejatnya. Kita kawal terus dan tetap suarakan supaya kasus si cabul Fahim Mawardi ini segera diproses oleh kepolisian, supaya derajat kaum wanita tidak terus direndahkan dan dipermainkan oleh kadrun-kadrun durjana. Terus suarakan, jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Ini adalah tantangan bagi kita karena ternyata hanya kita yang menyuarakannya. Gerombolan kadrun yang biasanya bersuara lantang, tiba-tiba saja mereka semua menjadi buta dan tuli, sehingga mereka tidak melihat dan mendengar ulah bejat gerombolan mereka. Sama seperti kasusnya Somad ketika dia menghina Nabi dan Al-Quran yang diturunkan. Dia katakan tidak mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Semua kadrun diam dan tidak ada yang berteriak penistaan karena yang menista Nabi dan Al-Quran adalah gerombolan mereka. Jangan sampai ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Tetaplah kita suarakan dan biarlah Bani Kadrun hanya diam karena mereka saat ini mata hati serta telinga mereka sedang tidak berfungsi semuanya.